Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan kami, saya Sri Rahma sebagai wawancara dan teman saya Anissa Nuroda sebagai narasumber. Nah, duduknya kami di sini, kami ingin menyelesaikan tugas kami yang diberikan oleh guru pembimbing kami. Nah, siapa ya nama guru pembimbing kami? Kira-kira siapa sih nama guru pembimbing kita? Guru pembimbing kami yaitu Ibu Rustika Daniati. Oh, Ibu Rustika Daniati ya. Nah, tugas apa sih yang diberikan Ibu itu? Yaitu tugas yang diberikan tentang podcast yang berjudul Menggali Masa Depan. Menggali masa depan. Kira-kira teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian ada nggak sih yang ingin termotivasi untuk masa depan kalian agar lebih cerah atau lebih apa ya? Lebih apa sih Kak? Lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Dan bagaimana sih caranya? Nah, mari atau sama-sama kita dengarkan Atau kita tonton video ini sampai habis. Jangan bosan-bosan ya melihat keterangan kami atau pembahasan kami yang mungkin belum cukup puas untuk kami menjelaskan, tapi kami sedikit memberikan motivasi kepada adik-adik dan teman-teman kami semua. Nah, Kak Anissa, langsung saja ya kita mulai podcast kita ini. Oke, di sini pertanyaan apa yang akan kamu ajukan kepada saya? Saja ya, tanpa berlama-lama kita mulai pertanyaan yang akan saya berikan kepada Kak Anissa. Dan Kak Anissa, apakah kakak siap menjawab pertanyaan dari saya? Ya, tentu saja. Pertanyaan apa yang mau kakak tanyakan kepada saya? Oke, terima kasih Kak Anissa. Nah, saya ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaan itu mengenai kesempatan yang sudah kakak lalui. Nah, pada kesempatan itu pernah nggak sih kakak melakukan kegagalan atau kesalahan yang udah kakak lalui? Kira-kira pernah nggak sih? Tentu saja saya pernah merasakan kegagalan tersebut. Dikarenakan kesempatan seseorang itu ada kalanya kita mengalami kegagalan atau kesulitan. Benar kan teman-teman? Dan padahal gagal itu menurut saya keseharusan yang perlu dilalui loh. Justru kalau nggak pernah gagal gimana mau sukses? Ya kan? Ya, benar sih. Tapi kalau kita gagal, gimana sih cara kita agar tidak mencapai kegagalan itu? Kan banyak tuh kan orang yang sudah gagal, sudahlah ngapain, capek juga nggak ada hasilnya. Kalau pemikiran itu sih menurut aku salah ya. Karena banyak juga sih orang yang gagal itu masih mau berusaha atau masih mau dia mencapai sesuatu yang dia inginkan. Kayak contohnya ada nih sebuah peribahasa yang berbunyi, maaf ya guys karena belum bisa bahasa Inggris jadi saya harus nengok sedikit buku yang udah saya catat. Oke? Boleh Kak Anissa, silakan. Peribahasanya itu begini, change yourself, change your future, yang artinya ubah dirimu sendiri maka kamu akan mengubah masa depanmu. Seperti kalau ada tadinya yang suka bangun kesiangan, kita tuh lebih bangun dari awal. Misalnya bangun pagi ya Kak? Ya, seperti bangun pagi. Kalau misalnya tadi suka lalai, maka kita itu sekarang lebih disiplin lagi. Kalau kita misalnya tadinya suka malas, kita harus rajin gitu. Rajin kayak melakukan kegiatan, tidak boleh malas lagi. Dan kalau misalnya kita suka banyak melakukan kesalahan, maka sekarang kita mulai mengurangi kesalahan itu. Kita harus memperbaiki semuanya. Itu sih, jangan langsung berpikir kalau gagal itu langsung down, langsung diam, itu salah banget. Tapi kan kebanyakan orang atau kebanyakan manusia sekarang kalau sudah sekali gagal pasti dia kayak apa ya Kak namanya, malas dia terus-terusan untuk merubah dia menjadi lebih baik lagi. Seperti itu kan? Itu salah ya guys. Kalau misalnya pemikiran yang kalau dia udah tahu gagal tapi dia tidak mau mencoba, itu salah banget. Kalau misalnya kita itu udah gagal, masih banyak kesempatan yang harus kita lalui loh. Bahkan di luaran sana orang yang udah gagal dia masih mau berusaha untuk mencapai kesuksesan yang dilaluinya. Itu sih. Oh, jadi begitu ya Kak mengenai kegagalan yang sudah Ya, Kakak lalui. bahkan ada sih kuota gagal itu kan apa ya, kayak misalnya kita ini masih muda,
kita habiskan tuh kuota kegagalan kita. Sekarang kita harus mengambil kuota yang harus menuju kesuksesan kita. Tapi Kak, pola pikir manusia atau pola pikir anak-anak sekarang kan berbeda nih. Lebih banyak mereka menginginkan apa yang mereka inginkan itu segera tercapai, terpenuhi. Mereka tanpa memikir panjang dengan apa yang sudah mereka putuskan itu, Kak. Memang sih kalau selebihnya itu saya kurang paham ya. Karena pemikiran orang juga berbeda-beda. Iya, dan benar. saya juga kadang merasa lelah, kayak untuk apa sih ngejar masa depan. Kadang saking emosinya itu pengen cepet-cepet sukses gitu, kadang pemikirannya juga begitu. Ya namanya juga lagi dicoba, ya kita selagi manusia yang bisa berusaha ya harus kita capai. Iya. Nah, begitu sih. Ya kalau saya pribadi sendiri capek sih Kak. Cuman semua ini saya lakukan ya demi masa depan saya. Iya, kalau misalnya ada nih buku yang pernah saya baca, cuman ya judulnya aja melelahkan tapi demi masa depan, guys. Itu sih benar, tapi karena saya tidak punya bukunya, saya hanya melihat dari Google ya. Itu aja sih. Oh, jadi begitu ya Kak penjelasannya. Iya. Dan kalau misalnya lagi mau merubah sesuatu. Sesuatu seperti apa sih Kak yang bisa kita rubah? Misalnya saya baca, cuman ya judulnya aja melelahkan tapi demi masa depan, guys. Itu sih benar, tapi karena saya tidak punya bukunya, saya hanya melihat dari Google ya. Itu aja sih. Oh, jadi begitu ya Kak penjelasannya. Iya. Dan kalau misalnya lagi mau merubah sesuatu. Sesuatu seperti apa sih Kak yang bisa kita rubah? Misalnya ya, kalau misal cobaan atau kegagalan yang pernah diuji sama kita, misalnya tentang ranking nih. Nah, kenapa tuh Kak rankingnya? Tuh, dulu Turun ya? Iya, Aduh. dulu saya pernah mengalami ranking 1 nih. Apa ya? Kayak misalnya kita ini masih muda, kita habiskan tuh kuota kegagalan kita. Sekarang kita harus mengambil kuota yang harus menuju kesuksesan kita. Tapi Kak, pola pikir manusia atau pola pikir anak-anak sekarang kan berbeda nih. Lebih banyak mereka menginginkan apa yang mereka inginkan itu segera tercapai, terpenuhi. Mereka tanpa memikir panjang dengan apa yang sudah mereka putuskan itu, Kak. Memang sih kalau selebihnya itu saya kurang paham ya. Karena pemikiran orang juga berbeda-beda. Iya, dan benar. saya juga kadang merasa lelah, kayak untuk apa sih ngejar masa depan. Kadang saking emosinya itu pengen cepet-cepet sukses gitu, kadang pemikirannya juga begitu. Ya namanya juga lagi dicoba, ya kita selagi manusia yang bisa berusaha ya harus kita capai. Iya. Nah, begitu sih. Ya kalau saya pribadi sendiri capek sih Kak. Cuman semua ini saya lakukan ya demi masa depan saya. Iya, kalau misalnya ada nih buku yang pernah saya baca, cuman ya judulnya aja melelahkan tapi demi masa depan, guys. Itu sih benar, tapi karena saya tidak punya bukunya, saya hanya melihat dari Google ya. Itu aja sih. Oh, jadi begitu ya Kak penjelasannya. Iya. Dan kalau misalnya lagi mau merubah sesuatu. Sesuatu seperti apa sih Kak yang bisa kita rubah? Misalnya ya, kalau misal cobaan atau kegagalan yang pernah diuji sama kita, misalnya tentang ranking nih. Nah, kenapa tuh Kak rankingnya? Tuh, dulu Turun ya? Iya. Aduh. Dulu saya pernah mengalami ranking 1 nih. Mm-mm. Dari 31 siswa. Ya mungkin itu termasuk rezeki. Iya Kak. Nah, dalam semester yang kita jalani, dalam ujian yang kita lewati juga, namun kita gagal untuk mempertahankan ranking itu. Kakak itu di saat kegagalan itu apa sih yang Kakak laluin agar mencapai seperti di awal kita mendapatkan ranking seperti semula? Yang Kakak bilang tadi kan Kakak awalnya tuh menjadi ranking 1. Terus kenapa bisa turun dan apa sih yang Kakak lakukan biar ranking Kakak itu meningkat lagi? Nah, pas saya ranking 1 itu saya sangat senang banget. Iya. Tapi ketika saya turun ranking 1 jadi ranking 3 itu saya merasa down. Kayak Merasa takut, gagal ya, iya, Kak? gagal. Tapi dari situ saya banyak sih orang yang memotivasi saya Iya. bahwasanya Anyar itu bisa
bisa untuk bangkit lagi, bisa untuk meraih semuanya. Dan dipikir-pikir juga ya, memang sih betul bisa bangkit, segala sesuatu yang dilalui gagal itu bisa bangkit lagi, tapi nggak semudah itu, memang banyak caranya ya. Banyak proses ya kak yang kita lalui, ada ya kayak ada senangnya, ada susahnya, ada dukanya, benar-benar banyak ya, banyak menguras banget ya. Bener banget, apalagi ya guys, zaman sekarang itu kalau kita mau sukses, mau bener-bener tercapai gitu ya sesuatunya, pasti banyak nih ya teman-teman atau orang-orang sekitar kita yang merendahkan kita atau mengucilkan kita. Tapi di Karena sisi kita selalu melakukan kegagalan, makanya mereka seperti itu ya, tapi di sisi lain ya ya itu kita jadikan motivasi aja nggak sih kak? Iya, di sisi lain kita tuh harus kuat, harus bisa buktiin guys Ke gimana mereka semua bahwasannya kita itu bisa, kita itu tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Jadi dengan itu semua sih kita perlu banyak melakukan sesuatu yang bisa merubah hidup kita menjadi lebih cerah di masa depan nanti. Banyak-banyak ya, kita harus banyak-banyak belajar ya. Iya, bukan belajar aja sih, Banyak yang perlu kita lakukan ya. bukan belajar aja guys, kesempatan banyak. Kayak misalnya kamu ini punya pola pikir yang Lebih dewasa, lebih sangat berpikirnya. Nah, mungkin ya adik-adik yang belum kami ketahui itu pola pikirnya lebih kayak mana ya, lebih mindsetnya itu lebih masuk, lebih jernih, lebih luas lagi daripada kakak-kakak yang mungkin yang udah kami lalui itu sangat berat gitu ya. Terima kasih karena telah memberikan kami motivasi yang sangat berguna bagi kami, untuk adik-adik sekalian ataupun kakak-kakak sekalian. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Anissa karena sudah memberikan motivasi yang sangat berguna bagi adik-adik sekalian maupun untuk saya sendiri. Nah, untuk kalian semua jangan pernah merasa takut atau merasa gagal, karena kegagalan itu awal dari suatu perjalanan untuk masa depan kita. Nah, buat adik-adik sekalian, jangan pernah merasa takut atau merasa gagal ya, itu tidak boleh. Dan buat kalian semua harus tetap semangat menjalani hidup ini dan harus meraih masa depan yang kalian mau. Jangan takut gagal, jangan takut sama omongan orang. Percayalah, semua ini sudah ada jalannya dan kalian semua harus berpikir lebih positif lagi. Terima kasih Kak Anissa. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan atau menonton video ini sampai habis. Langsung saja kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.